Halo Kofrensi, kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan, nah ini fungsi fx ini maksimum untuk x-nya berapa, terlebih dahulu perhatikan, untuk menentukan nilai maksimumnya, maka turunannya ini dia itu sama dengan 0. Kemudian kita tentukan nih turunan dari fx-nya, di sini nanti kita menggunakan konsep, misalnya kita punya y sama dengan kemudian a sinus dari kemudian bx ditambah dengan c, maka turunannya ini sama dengan A kali B, kemudian kosinus, selanjutnya BX ditambah dengan C, seperti itu dia. Kemudian kita tentukan turunan dari fx yang ini. Nah, ini sama dengan Nah, di sini koefisien dari x-nya kan 1 nih. Nah, berarti 4 kali yang 1 itu adalah 4, berarti sini 4. Kemudian kosinus, selanjutnya di sini 1/3 pi. Kita ubah dia ke derajat agar lebih mudah nanti. Nah, kita ubah dia ke derajat. Nah, 1/3 pi itu berapa derajat? Dia adalah 60 derajat. Jadi sini x ditambah dengan 60 derajat. Jadi kita bisa buat dia seperti itu. Nah, kemudian tadi kan turunannya sama dengan 0 nih. Berarti 4 kosinus, kemudian x tambah dengan 60 derajat. Nah, ini dia sama dengan yaitu 0. Berarti kosinus dari x tambah 60 derajat. Nah, ini dia sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian nanti di sini kita menggunakan konsep dari persamaan kosinus. Yaitu misalkan kita punya kosinus dari x sama dengan kosinus alfa. Maka di sini ada dua rumus yang kita pakai. Yaitu x ini sama dengan alfa ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Kemudian yang kedua, x sama dengan negatif alfa ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Untuk k-nya adalah bilangan bulat, seperti itu. Kemudian perhatikan, nanti di sini kita hanya mengambil dua nilai dari x saja. Nilai x yang mewakili, karena nanti kalau kita sudah peroleh nilai x-nya itu kan, kita masuk di fungsi fx yang ini kan. Karena kita masukkan dia di fungsi yaitu sinus, nah berarti kita ganti nilai x-nya dengan nanti yaitu suatu derajat seperti itu, kemudian kita masukkan di sini, tentunya akan diperoleh hasil ya. Kemudian nanti di sini dua perwakilan itu adalah dia bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx yang ini. Jadi di sini kita mengambil dua nilai x. Perhatikan, pada fungsi sinus itu dia pada kuadran 1 positif nilai sinusnya, kuadran 2 itu dia positif, kuadran 3 negatif, kuadran keempat negatif. Jadi di sini kita hanya mengambil dua nilai x, yaitu dia nanti nilai x itu dia terletak pada kuadran pertama, kemudian dia terletak pada kuadran ketiga. Karena pada kuadran pertama nilai sinusnya positif, kuadran ketiga dia negatif. Jadi kita hanya ambil dua nilai x saja seperti itu. Kemudian nanti di sini kita lihat bahwa untuk kosinus x tambah 60 derajat sama dengan 0. Kosinus berapa yang hasilnya itu adalah 0. Jadi kita merujuk kepada sudut yang terletak pada kuadran pertama, kita peroleh bahwa kosinus dari 90 derajat. Kemudian berarti dengan menggunakan konsep yang ini, rumus pertama dulu, berarti di sini x, kemudian ditambah dengan 60 derajat, ini sama dengan 90 derajat, ditambah dengan, di sini tuh kita bisa memilih nilai k-nya berapa saja, asalkan dia bilangan bulat, tetapi di sini kita ambil saja nilai k-nya itu adalah 0. Berarti dikali dengan 360 derajat. Nanti sini kita peroleh hasilnya bahwa kedua ruas kita kurang dari 60 derajat, jadi x-nya ini sama dengan 30 derajat. 30 derajat ini sama dengan 1/6 pi, seperti itu dia. Nah, selanjutnya, agar kita peroleh nilai x-nya itu terletak pada kuadran ketiga. Nah, jadi sini selanjutnya untuk rumus yang kedua nih, yaitu rumus yang pertama tadi, kalau kita ambil ya, nilai dari k-nya berapa lagi, nah maka dia tidak akan berada pada kuadran ketiga nilai x-nya. Kita coba rumus yang kedua, nah berarti sini x ini ditambah dengan 60 derajat, kemudian ini sama dengan negatif alfa. Berarti negatif dari 90 derajat. Kemudian kita ambil nilai k-nya ini 1 nih. Berarti 1 dikali dengan 360 derajat. Kita peroleh bahwa di sini nanti x tambah 60 derajat. Nah, ini dia sama dengan yang ini negatif 90 derajat. Tambah 360 derajat adalah 270 derajat. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 60 derajat. Kita peroleh x-nya sama dengan yaitu 210 derajat. Nah, 210 derajat ini dia itu terletak pada kuadran ketiga. Jadi dia terletak pada kuadran ketiga. Jadi sini kita sudah peroleh dua nilai x-nya.
perwakilan yaitu 30 derajat dan 210 derajat. Nah, kemudian nanti di sini untuk 210 derajat, ini kalau kita buat dalam radian, itu adalah dia 7, kemudian per 6 pi. Seperti itu dia. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita masukkan nih dua nilai X yang ini, yaitu yang tadi sama dengan 60 derajat, kemudian sama dengan yaitu 210 derajat. Jadi kita buat dalam derajat agar lebih mudah ya perhitungannya. Nah, berarti yang pertama untuk F, kemudian 30 derajat. Nah, berarti ini sama dengan jadinya 4 dikali dengan sinus. Kemudian 1/3 pi tadi itu adalah 60 derajat kan. Jadi 60 derajat ditambah dengan yaitu 30 derajat. Nah, ini sama dengan 4 dikali dengan sinus 90 derajat. Nah, ini sama dengan sinus 90 derajat adalah 1, berarti 4 kali 1 itu adalah 4. Kemudian kita lanjut di sini. Selanjutnya sekarang untuk yang F, nilai X-nya itu 210 derajat nih. Nah, berarti sama dengan 4 dikali dengan sinus, berarti 60 derajat. Nanti sini 60 derajat ditambah dengan, kita ganti X-nya dengan 210 derajat ya. Berarti 60 derajat tambah 210 derajat, itu adalah 270 derajat. Nah, kita bisa buat seperti ini, yaitu sama dengan 4, kemudian dikali dengan sinus 270 derajat ini sama dengan 270 derajat kurangi dengan 0 derajat. Kalau kita pakai konsep sudut berelasi, itu misalnya kita punya nih, yaitu sinus dari 270 derajat kurangi dengan alfa, ini sama dengan, yaitu negatif, kemudian kosinus dari alfa. Seperti itu kan. Nah, berarti untuk F, ini sudut berelasi pada kuadran ketiga. 210 derajat ini sama dengan, yaitu negatif jadinya 4, kemudian kosinus 0 derajat. Kosinus 0 derajat itu adalah 1, berarti negatif 4 dikali dengan 1 sama dengan negatif 4. Antara 4 dan negatif 4, yang mana yang maksimum? Yang maksimum itu adalah yang 4 kan? Seperti itu dia. Nah, berarti sini kita peroleh bahwa dia maksimum untuk X-nya ini sama dengan 30 derajat. Nah, kemudian atau ini kalau dibuat dalam radian 1/6 pi radian. Seperti itu. Jadi kita peroleh hasilnya seperti ini. Berarti jawaban tepat opsi dari A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.